Mobil listrik sering dipromosikan sebagai penyelamat planet. Sunyi, bersih, futuristik. Cukup colok charger, lalu jalan. Selesai. Masalahnya, listrik bukan sumber energi utama. Listrik hanyalah produk akhir, hasil dari rantai energi global yang panjang, rumit, dan penuh kepentingan. Sebelum arus listrik itu menggerakkan roda mobilmu, ada tambang yang dalam, logam yang digali, proses pemurnian yang mahal, pabrik raksasa, dan negara-negara yang saling mengunci jalur pasokan. Jadi, mobil listrik tidak benar-benar berjalan dengan listrik. Ia berjalan di atas kendali logam. Dan ketika dunia berpindah dari bensin ke baterai, yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi medan pertempuran global. Dulu pertanyaannya sederhana, siapa yang menguasai minyak? Kini, di akhir 2025, pertanyaannya adalah, siapa yang mengendalikan litium, nikel, dan kobalt? Dan siapa yang bisa memutus aliran itu saat dunia tak punya alternatif cepat? Selama hampir 1 abad, minyak adalah jantung geopolitik dunia. Ia menentukan industri, militer, dan ekonomi global. Namun abad ke-21 membawa perubahan besar. Menurut International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2025, permintaan litium bisa melonjak hingga 5 kali lipat pada 2040 dalam skenario kebijakan saat ini, bahkan lebih tinggi jika target nol emisi dikejar agresif. Ini bukan transisi halus, ini ledakan kebutuhan material. Tapi masalahnya, logam baterai tidak tersebar merata seperti minyak. Logam-logam ini terkunci di segelintir wilayah, dan karenanya siapa yang menguasai wilayah ini, otomatis akan memegang kuasanya. Kita mulai dari litium, fondasi baterai modern. Sekitar 3/4 cadangan dunia berada di lithium triangle, Chile, Argentina, dan Bolivia. Bolivia sendiri menyimpan hingga 23 juta ton menurut data USGS terbaru. Namun dalam produksi aktual, Australia masih memimpin, menyumbang lebih dari 50% produksi global, sekitar 86.000 ton pada 2023-2024, diikuti Chile. Tapi inilah kuncinya. Meskipun penambangan tersebar, 65-70% pemurnian litium dunia dikuasai Cina. Artinya sederhana, banyak negara bisa menggali, tapi hanya sedikit yang bisa mengendalikan nilai akhirnya. Punya litium mentah tanpa kapasitas refining, ibarat punya gandum tanpa penggilingan. Ada barangnya, tapi tidak punya kuasa atas produknya. Kobalt jarang muncul di iklan mobil listrik. Tapi tanpa kobalt, baterai jauh lebih tidak stabil. Sekitar 74-76% produksi dunia berasal dari Republik Demokratik Kongo, dengan cadangan lebih dari setengah total global. Penambangannya sering manual, penuh isu keselamatan, eksploitasi, dan pekerja anak. Kobalt membuat baterai lebih tahan panas. Tanpanya, biaya bisa turun. Tapi tentu saja, risikonya naik. Dan lagi-lagi, polanya sama. Kongo menambang mayoritas, Cina memurnikan sekitar 75-77% kobalt global. Jadi kenyataannya bukan siapa yang punya tambang, tapi siapa yang memegang pemrosesan akhirnya. Lalu kita sampai ke nikel, logam yang membuat banyak negara gugup. Indonesia menguasai 21-24% cadangan nikel dunia. Namun yang benar-benar mengubah permainan adalah kebijakan. Larangan ekspor biji mentah sejak 2020. Hasilnya, pada 2025, Indonesia menyumbang lebih dari 60% produksi nikel global. Dunia dipaksa beradaptasi. Ini bukti nyata bahwa di era sekarang, menguasai pemurnian sama dengan menguasai masa depan. Meski di belakangnya, Cina tetap memegang peran besar. Saat satu negara mengunci logam strategis, yang lain tidak tinggal diam. Amerika Serikat sadar mereka tertinggal. Hingga 2025, AS hanya menguasai sebagian kecil manufaktur baterai global dan sangat bergantung pada impor material olahan. Jawabannya adalah Inflation Reduction Act 2022 dengan subsidi ratusan miliar dolar. Secara resmi, ini kebijakan iklim, tapi nyatanya, ini strategi geopolitik. Subsidi hanya berlaku untuk material dari AS atau negara sahabat. AS mempercepat tambang litium di Nevada dan mengikat kontrak dengan Australia serta Kanada. Masalahnya tetap sama, menambang itu sulit, tapi memurnikan jauh lebih sulit lagi.
dan Cina masih unggul jauh. Eropa merespons lewat Critical Raw Materials Act, menargetkan 40% pemrosesan logam strategis di dalam Uni Eropa pada 2030. Pada 2025, puluhan proyek strategis dipilih, mencakup ekstraksi, pemrosesan, dan daur ulang. Benchmark terpenuhi untuk litium dan kobalt, dan kemajuan nyata untuk grafit, nikel, dan mangan. Namun Eropa punya masalah klasik, energi mahal, regulasi ketat, dan resistensi publik. Jepang dan Korea Selatan lebih pragmatis. Mereka fokus pada kontrak jangka panjang di Indonesia, Afrika, dan Amerika Latin. Bukan demi dominasi, tapi demi bertahan saat krisis. Cina terlihat paling tenang. Bukan karena tidak ada ancaman, tapi karena persiapan mereka dimulai 1 dekade lebih awal. Tambang di Afrika, smelter di Asia Tenggara, pabrik domestik, dan pasar global. Cina menguasai mayoritas pemurnian mineral kritis. Dan faktanya terjadi pada 2025. Ketegangan meningkat ketika Cina memberlakukan kontrol ekspor ketat pada teknologi baterai lithium-ion, material anoda grafit, dan elemen terkait. Dunia langsung panik. Dunia kini bergerak bukan menuju pasar bebas, melainkan blok-blok material. Yang punya logam, yang punya teknologi, yang punya pemurnian, dan sisanya hanya konsumen. Konflik era ini jarang berupa perang terbuka, cukup kuota ekspor, subsidi selektif, atau satu regulasi kecil yang mengguncang investasi global. Mobil listrik mungkin terlihat hijau dan bersih, tapi bagi kekuatan besar, baterai adalah senjata negosiasi. Di abad ke-21, negara tidak jatuh karena kehabisan minyak lagi. Mereka jatuh karena kehabisan logam. Dan pemenangnya bukan yang paling ramah lingkungan atau paling inovatif, melainkan justru yang paling siap mengamankan dan bila perlu mengunci rantai pasok lawannya. Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan ideologi saja, tapi ditentukan oleh siapa yang memegang baterai dan siapa yang lebih dulu kehabisan daya.